wabarakatuh. Dan sekarang lagi harusnya nggak ada yang sekarang ya. Kita kenalan dulu kali ya. Aku Cesar Rico, aku guru di sini. Yoi. Aku ngajar di broadcasting dan perfilman, dan sekarang kita lagi ada di podcast inspiratif bersama Pak Gunawan nih, udah di samping saya. Pak, silakan Pak, kita pakai ini ya Pak. Kita ngobrol dikit Pak ya. Ya, silakan. Bapak baru di Banjarmasin kemarin? Kemarin sudah 3 hari lah. Udah 3 hari. Ada urusan apa tuh Pak? Ada program SIN itu adalah masterclass develop cerita. Itu sudah berlangsung selama 3 tahun sama Kemenparekraf. Terus bekerja sama dengan Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia gitu. Jadi ini udah kota yang kelima selama tahun 2022 dan ini udah tahun ketiga. Itu masterclass itu berarti dapat sertifikat gitu-gitu ya? Ya sudah pasti, kalau workshop ya masterclass pasti dapat. Cuman sertifikatnya berupa sertifikat workshop ya, bukan sertifikat kompetensi. Karena sertifikat kompetensi kan berbeda. Oke, nah tapi sebelumnya gini, enak ngomongin apa nih? Om? Terserah, mau panggil apa aja. Abah, boleh, mana aja. Om juga boleh, terserah. Om aja deh. Aman. Nah, Om Gunawan Pagaru ini mungkin banyak nih ya dari anak-anak SMK tuh yang belum tahu nih siapa sih Om Gunawan Pagaru ini. Nah, boleh diceritain dikit nih Pak. Bapak ini memulai karir film tuh sebenarnya di tahun berapa? Terus udah pernah bikin film apa aja? Terus mungkin untuk apresiasinya apa aja gitu. Iya, terima kasih. Saya namanya siapa Bang? Saya Rico. Rico, oke. Ya. Gini, Rick aja ya. Iya, Rick. Tapi kalau Rick di Banjar itu Warik, Pak. Warik itu apa? Warik itu monyet, Pak. Oke, Rico ya. Rico aja langsung jadi pakai O gitu kan. Gitu ya. Supaya ini nanti kan buka puasa pakai kopi O. Wah. Itu iklan dicabut aja ya. Jadi nama saya Gunawan Pagaru, saya lahir di Sengkang ya, Sulawesi Selatan. Lahir tahun 62, jadi umur sekarang tahun 59 ya. 59 Pak. 59. Masuk ke film itu dari tahun 84. Langsung kebetulan waktu itu saya sebagai wartawan di media Minggu Merdeka cetak di Jakarta. Terus saya bergabung di Teater Populer. Teater Populer itu ada selain teater juga ada kelompok kerja film. Teguh Karya punya, Slamet Raharjo, Christina Hakim di situ semua. Eros Jarot gitu. Nah, di sana saya 20 tahun. Jadi kalau kuliah itu udah profesor itu kalau 20 tahun. Iya, udah berapa SKS, SKS. Udah. Dan tinggal di situ selama 20 tahun. Nah, saya memulai di film di tahun 84. Memulainya sebagai penulis skenario karena saya wartawan, terus kemudian Teguh Karya meminta saya untuk menulis skenario dan dimulai menulis skenario dari novel untuk Munana, judulnya untuk Munana, tapi itu novelnya Margate, ya, komersil. Kenapa kalau gimana? Novel Margate saya diminta untuk menulis, memindahkannya menjadi skenario, judulnya untuk Munana itu saya memulai karir saya di film adalah itu. Nah, selama di teater populer itu kemudian memang karena kita harus mencoba semua profesi. Kalau di teater populer itu apa saja itu profesi kita coba semua. Kemudian saya diminta untuk menjadi pencatat skrip atau pencatat skrip. Ya, script continuity kalau sekarang. Dulu namanya pencatat skrip. Bahasa kerennya sekarang script continuity gitu ya. Itu bahasa kerennya. Kemudian di film Dua Tanda Mata itu saya dipercayakan untuk menjadi editor. Itu film pertama saya dan alhamdulillah masuk nominasi di FFI. Iya benar. Wah, iya saya. Alhamdulillah. Itu film pertama, kemudian saya akhirnya beranjak lagi untuk menjadi sutradara film dokumenter
Film dokumenter pertama saya adalah Pacu Jalur, itu syuting di Riau. Alhamdulillah di festival tahun 90 itu masuk nominasi sebagai film dokumenter terbaik di FFI tahun 92. Dan alhamdulillah lagi tahun 90 itu saya mendirikan production house namanya Kino 5. Kino 5 di situ bergabung ada Garino Groho, Maruli Ara, pokoknya top-topnya yang sekarang lah yang ada. Itu. Dan saya memproduseri sebuah film judulnya Potret. Potret ini saya produksi dan di festival FFI terakhir itu setelah Anjlok Film, itu film terakhir bareng sama Garino Groho dengan Cinta Sepotong Roti, dia menyutradarai Cinta Sepotong Roti, terus kemudian saya memproduseri film Potret, masuk nominasi 13 nominasi dan seluruh kategori dapat nominasi. Kemudian di film itu juga saya mendapat piala Estutur di FFI sebagai pendesain poster terbaik. Gitu. Tapi itu sebelum tadi sempat ini kan, Bapak tadi sempat menyinggung FFI pernah jatuh. Nah itu ya itu film terakhir, itu festival terakhir. Terus Mati Suri film Indonesia gitu di tahun 93-an itu. Nah, kemudian semuanya kita pada hijrah ke televisi. Ya kan? Ini sejarah supaya tahu. Sejarah nih, iya. Hijrah semua orang film ke televisi, kemudian saya banyak menyutradarai sinetron ya. Terus salah satu sinetron saya masuk di Festival Sinetron Indonesia itu Antonio Blanco, saya sebagai editor terbaik. Oke. Terus kemudian di film Salah Asuhan, sinetron Salah Asuhan, saya sebagai sound designer. Nominasi masuk dalam sound designer. Jadi semuanya, nah ini memang dibutuhkan supaya kita lebih banyak tahu lah. Kemudian tahun 2000-an, 2002 mulai kembali film marak. Ya. 2002 itu zamannya udah masuk ke ADC dan semacamnya. Ya, okay. Ya, setelah ADC saya menyutradarai sebuah film. Tapi sebelumnya ada sinetron saya itu cukup, alhamdulillah sinetron saya tidak pernah nggak ada yang rating gitu. Pecah ya Pak ya. Judul yang pertama itu Tamara Blesensky yang main, itu opera SMU rating 1. Kemudian Gapai, Agnes Monica yang main, Pink, pernah nonton Pink, itu Agnes Monica main, itu juga rating. Terus mungkin yang paling banyak dikenal itu adalah sinetron Malampir. Oh, itu punya Bapak. Ada yang pernah nonton Malampir? Iya. Itu sutradaranya saya. Waduh. Terus ini anak-anak jadul Pak, di ya. anak baru semua Pak. Iya. Tapi itu kan kemarin di remix. Tahun kemarin kan 2-3 tahun yang lalu lah di remix. Ada beberapa. Terus sinetron yang FTV kalau di luar Pulau Jawa itu dikenalnya sinetron India Jawa karena nyanyi-nyanyi. Ya. Tuh, ada yang nyanyi-nyanyi di Indosiar. Nah itu sutradaranya hampir semuanya saya. Kemudian 2002 itu saya membuat film layar lebar judulnya Isu. Yang main Tamara Blesensky, kemudian dilanjut dengan film Syahadat Cinta, ya. Kemudian dilanjut lagi film layar lebar saya Raja Ali Haji, Mata Pena, Mata Hati Raja Ali Haji. Terakhir film saya 3 tahun yang lalu itu adalah Danau Mbak Putih. Alhamdulillah itu terakhir film saya, sampai sekarang belum bikin lagi. Tahun berapa Pak? Tahun 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah masuk film nominasi film lingkungan terbaik, itu lokasi di Kalimantan. Pontianak. Samarinda, Pontianak. Ya, Samarinda, Pontianak, itu di Kanada sebagai film lingkungan terbaik. Itu. Nah, itu karir saya di film ya. Karir saya di organisasi. Sekarang ini saya sebagai ketua umum
Persatuan Karyawan Film dan Televisi. Ini adalah organisasi perfilman tertua di Indonesia. Itu dideklarasikan oleh para founding father perfilman yang mendirikan IKJ. Sekolah film pertama adalah ketua umumnya itu adalah Sumarjono tahun 64. Jadi saya baru berumur 1 tahun. Saya lahir 62, baru berumur 2 tahun. Ini organisasi paling tua, KFT. Ya. Dulu ketuanya Sumarjono itu adalah pendiri IKJ, gitu ya. Pak Misbah Yusabiran itu pendiri IKJ, gitu ya. Ada Pak Jaduk, itu pokoknya pendiri-pendiri IKJ itu adalah pengurus-pengurus Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia. Kemudian pernah juga diketuai oleh Sopan Sofyan, Slamet Raharjo. Dan terakhir ini periode 2019 sampai 2004 itu periode saya sebagai ketua umum. Oke. Terakhir 2 minggu yang lalu saya diamanahkan lagi menjadi ini institusi tertinggi di Indonesia karena itu dibentuk oleh berdiri atas amanah undang-undang perfilman nomor 33 tahun 2009, Badan Perfilman Indonesia. Saya sekarang sebagai ketua umum. Diamanahkan kembali, Pak? Bukan diamanahkan kembali, beda. Oh, beda tadi? Ya, KFT sama BPI beda. Oh. KFT itu adalah asosiasi profesi. BPI ini adalah Badan Perfilman Indonesia, think tanknya negara, pemerintah untuk kebijakan-kebijakan perfilman. Nah, gitu. Ini sebenarnya saya agak banyak tanya nih tentang ini BPI, apa sih KF? KFT adalah asosiasi profesi. Ya, di Indonesia itu BPI anggotanya, stakeholdernya adalah asosiasi profesi termasuk KFT. Ada Inafet, ya, ada ICS, asosiasi profesi. Dan di BPI itu ada 4 unsur. Ada unsur pendidikan, ya, ada unsur bisnis, ada unsur profesi, ada unsur kegiatan. Dan BPI didirikan atas amanah undang-undang. Jadi ini institusi tertinggi di perfilman. Institusi tertinggi di perfilman. Dia sekarang stakeholdernya itu dari 4 unsur itu ada 62 asosiasi perfilman. Termasuk produser, ada prosvisi, ya, prosvisi adalah prodi film yang ada di perguruan tinggi, dan insya Allah saya lagi sedang mendorong itu guru-guru SMK supaya juga menjadi anggota stakeholder BPI. Terus kursus-kursus supaya di dalamnya itu pendidikan cukup karena ada unsur pendidikan kan gitu. Nah, BPI itulah BPI. Mudah-mudahan inilah yang menjadi think tank daripada pemerintah untuk mengambil kebijakan tentang perfilman gitu. RIPN, rancangan induk perfilman, itu disusun oleh BPI, kemudian nanti disahkan oleh mau kemana arah perfilman kita itu di BPI sebetulnya. Nah, saya mau nanya, ini kan anak-anak sekarang nih kayak di Banjarmasin aja dulu kan nggak ada, Pak, sebenarnya kalau jurusan saya pakai apa? Pakai Om nih, pakai. Tadi Om aja kan, tadi udah panggil Om. Masa dirubah? Iya, dirubah nih jadi. Ini kan anak-anak nih banyak nih, Pak. Itu kan Pak lagi. Ini kan anak banyak nih, Om. Yang ngambil jurusan. Ini gara-gara saya ketua BPI dipanggil Bapak. Iya. Pak Gun, soalnya tadi itu Pak Gun. Jadi ya itu banyak terjadi, tadinya panggil Abang, Mas, tapi setelah saya jadi ketua BPI pada segan jadi panggil Bapak. Oke, lanjut. Pengalaman Om ini kan dari 82 kan tadi ya. Masuk di dunia perfilman ya, dan itu udah lama banget itu. Ini anak-anak baru di film, dan sekarang film itu udah mulai dilihat nih artinya nih, karena tadi kan berdasarkan undang-undang juga tuh BPI-nya. Pendapat Om Gunawan sama perfilman di Indonesia untuk anak-anak umuran SMA tuh sebenarnya gimana sih? Pendapat apa nih? Gitu, pentingnya gitu loh, kayak emang harus mereka ini sampai segitunya gitu. Apa yang sekarang mendasari perfilman bisa dijadikan satu hal yang komoditi baru gitu untuk jurusan SMK, bukan perguruan tinggi. Dulu ada perguruan tinggi kan, sekarang jadi SMK. Ya, sekarang gini. Saya adalah memimpin menyusun namanya standar kompetensi kerja nasional. Okay. Ya. Saya adalah lead
daripada penyusunan standar itu ada 14 sekarang ini standar kompetensi kerja nasional, mulai dari penyutradaraan, skenario, gaffer, grip, sound, itu ada 14 departemen di industri film itu, dan ada 99 okupasi jabatan di industri produksi, ada 90. Dan terakhir saya menyelesaikan lagi standar kompetensi kerja nasional untuk film, bisnis film, film entrepreneur film gitu. Nah, kalau bertanyanya dulu ada prodi film terus ada SMK, dari dulu juga ada selevel SMK. Broadcasting ya? Bukan, sebelum itu di zaman saya ada kursus-kursus, ya, ada kursus-kursus itu di level D1, D2 gitu kan. Kalau gitu. Jadi, nah di dalam 99 okupasi jabatan di industri film itu, kita mulai dari level 3 sampai 7. Nah 3 ini levelnya SMK. Jadi kalau nanti Anda bisa lihat buku itu, bisa di-download di Kemendikbud gitu ya. Itu ada di level 3 itu, level 3 itu jurusan SMK menurut KKNI, itu perpresnya. Di KKNI-nya itu ada profesi apa saja yang menjadi memang di level itu untuk SMK gitu. Jadi, nah yang perlu lagi diketahui bahwa film itu kalau di undang-undang dia sebagai produk budaya dan juga sebagai, kalau bilang komoditi ya, produk budaya, dan dia juga sebagai produk ekonomi. Nah sekarang tinggal memilih mau kayak mana gitu kan. Kalau bicara itu sebagai produk budaya, biasanya itu lahir film-film ekspresi pribadi ya. Tapi kalau bicara itu sebagai produk ekonomi, itu KPI-nya itu adalah penonton. Jelas kan gitu. Kalau budaya, di produk budaya, maka KPI-nya adalah apresiasi. Ya kan? Nah ini harus maaf bahwa ini dari sekarang ini sudah mulai harus mencoba melihat ini mau dijadikan profesi apa tidak. Oke. Mau dijadikan profesi apa tidak nih nanti setelah tamat SMK? Atau hanya sekedar untuk, kan bisa saja kan? Nah nanti Anda bisa melihat nanti coba diintip buku itu ada 99. Mau di mana profesinya kalau mau memilih itu sebagai profesi. Terus kalau sudah memilih, oke, saya sebagai umpamanya ya itu level tinggi itu. Oh yang ini. Itu ada properti apa segala macam, itu nanti ada di situ. Anda akan tahu, oh kalau profesi ini job desk-nya ini ada di buku itu. Job desk-nya ini, kompetensi tuntutannya apa yang harus minimal yang Anda tahu ada di situ. Sehingga pada saat masuk di industrinya dengan profesi itu Anda tidak akan ketinggalan. Nah, tapi yang jadi masalah itu Om, anak-anak nih untuk masuk broadcasting tuh masih ada konservatif gitu dari orang tuanya, kayak ngapain sih masuk film gitu, mau bikin apa kamu gitu, masih ada tuh Om. Ya, pada prinsipnya kan orang tua kita menyekolahkan kita kan agar cepat bekerja ya, supaya bisa dapat duit ya. Iya. Kan itu, iya. Pasti begitu. Gitu. Nah makanya tadi saya bilang ini sebagai hobi atau profesi. Kalau sebagai profesi artinya itu akan menghasilkan. Kalau hobi, Anda akan minta terus duit sama orang tua untuk bikin film. Gerah dong. Tapi kalau itu profesi harusnya menghasilkan. Ini harus saya ajukan juga nih ke anak-anak nih, saya sebagai pengajar juga. Gitu. Ini penting. Harus jelas gitu. Jangan sikap Anda sebagai hobi tapi pengen dapat duit, ya nggak bisa juga. Nah, contohnya Pak, kayak idealis gitu Pak ya. Gimana Pak? Ya, contohnya, Pak? itu tadi kan saya sudah menjelaskan ada dua. Film ini ada dua fungsinya, produk budaya dan produk ekonomi. Oke? Iya. Gitu, jadi harus jelas sikap kita memilih, dan saya sudah menyiapkan itu supaya Anda bisa tahu buku 99 peluang karir di industri film.
Boleh Om di spill Om, salah satunya Om di 99 itu apa aja? Ya banyak, mulai dari seluruh kru di dalam satu produksi, ada sutradara, penulis skenario, segala macam. Yang sesuai sama anak-anak level SMK. Level SMK itu script continuity bisa, asisten editor 2 bisa, property buyer, property maker, segala macam banyak. Ada level itu banyak sekali, dan itu sekarang ini lagi kosong. Nah, itu dia tuh. Itu peluang. Kenapa? Karena rata-rata yang ada di level-level itu sekarang udah pada tua-tua. Ya, nah ini memang kita harapkan dari anak-anak teman-teman dari SMK mengisi level itu, dan itu bisa nanti terus berkembang, kompetensi Anda tingkatkan, ya kemudian nanti di industrinya, karena nggak mungkin Anda bikin film sekarang, menyutradarai film terus masuk di industrinya, mau jadi sutradara nggak mungkin. Butuh waktu untuk produser mau percaya sama kita, ya. Iya kan? Saya sebagai produser untuk mempercayakan ke Riko untuk menyutradarai dengan uang 5M, jangan coba-coba. Iya, Bang. Iya kan? Sehingga itu perlu pertama kali yang harus Anda lakukan adalah membangun networking. Oke. Kemudian di situ Anda terus membina kompetensi Anda, profesi Anda, kemudian nanti orang bisa percaya. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Jadi tidak serta-merta kita ini, jangankan SMK, lulusan perguruan tinggi itu nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak mungkin. Karena, nah inilah makanya perlunya nanti, kalau memang itu sudah dianggap profesi, maka saran saya masuk ke asosiasi profesi. Kalau mau menghasilkan ya. Oke. Tapi kalau itu sebagai kegiatan biasa-biasa saja, ya monggo aja, itu pilihan. Ya. Tapi kalau sesuai dengan harapan orang tua kan, selesai di sini, diharapkan bekerja, terus ada duit kan gitu. Simpel orang tua itu, dan saya bersikap seperti itu sama anak-anak saya. Simpel kan? Gitu. Berbeda lagi kalau ada orang tua, umpamanya oke, setelah SMK bisa masuk melanjutkan kuliah di vokasi ya. Kan banyak sekarang prodi film vokasi banyak. Sekarang ada 21 prodi film, ada 4 vokasi, selebihnya itu sekitar 8 itu S1 ya. SMK juga banyak sekarang, dan karena saya salah satu tim merevitalisasi broadcast menjadi jurusan film, dan ini salah satu yang saya revitalisasi kan. Wih. SMK ini. Di balik kalian semua ada di Gitu. Gini Om ya. Ini pertanyaannya mungkin terbenak nih sama anak-anak nih. Industri film itu kan masih tersentral ya menurut saya nih. Ya. Masih tersentral di Jawa, di Jakarta khususnya. Mereka nanti misalnya udah tahu nih baca buku tadi 99, oh yaudah deh jadi script continuity. Terus dia jadi script continuity di film sini. Yang notabene berarti kan belum ikut sama industri sana dalam segi rate harga mungkin segala macam. Itu gimana Om? Oke, sekarang industri film Indonesia itu memang kemarin-kemarin itu tersentralisasi di Jakarta ya. Tetapi karena keterbukaan informasi, begitu mudah kita mengakses lewat Mbah Google, ya, semuanya apa saja bisa kita tahu di situ, sehingga di seluruh Indonesia dari pelosok ke pelosok itu, saya kemarin baru pulang dari Aceh, saya keliling, itu dari Aceh sampai Papua itu saya keliling, sekarang ya rata-rata sudah bisa membuat film, ya, tetapi memang belum terstandarisasi sesuai dengan standar industri. Oke. Itu. Nah, inilah tugas daripada BPI untuk mendorong Kemendikbud, Kemenparekraf agar melakukan pembinaan untuk SDM yang ada di daerah-daerah ini supaya bisa mengakses kegiatan-kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi itu tadi, gitu. Nah, salah satunya saya ada di sini, yaitu masterclass tadi. Ya. 3 hari sebelum. Ya, kenapa skenario? Karena memang itu yang paling pertama yang harus dibenahi. Oke. Bahwa banyak sekali kita punya cerita bagus-bagus, cerita rakyat,
yang selama ini, tetapi kemampuan teman-teman di daerah itu tidak memiliki kemampuan teknik penulisan skenario sesuai dengan kebutuhan industri. Ah, bener nih. Gitu kan? Ini saya mau tanya nih, ini bener nih. Nah, kebutuhan industri itu ya artinya karena sekarang perkembangan penulisan skenario itu teori-teorinya itu ya kalau mengikuti teori-teori seperti yang ada di masterclass scene itu, maka sebetulnya hasil Anda itu bisa kita detect itu bahwa ini laku atau tidak. Wah, serius Pak? Iya, itu udah digunakan Hollywood. Ini yang mau ini kita ngomongin, saya melihat produk sebagai film sebagai produk ekonomi ya. Makanya yang memfasilitasi adalah Kemenparekraf. Karena Kemenparekraf itu KPI-nya adalah ekonomi, namanya juga ekonomi kreatif. Film tuh masuk dalam salah satu subsektor dari 17 gitu. Kalau kita bilang film sebagai produk budaya, maka harusnya ke Kemendikbud. Maka ukurannya berbeda lagi. Saya juga membuat di sana masterclass penulisan skenario, yaitu bagaimana menggunakan metodologi penelitian untuk dimasukkan ke dalam salah satu bagian daripada pengetahuan untuk penulisan skenario yang sifatnya produk budaya. Oke, ini harus dipilah nih, jangan sampai nanti anak-anak itu masuk ke film, pilihannya karyanya adalah karya ekspresi pribadi, tapi pengen terjual gitu. Nggak bakal ketemu, karena ilmunya pasti berbeda di dalam mengkomunikasikan. Gitu ya? Ini menarik banget nih Om. Ya, ini pasti menarik, kalau saya kasih pasti menarik. Saya aja, iya gitu, saya ngerasa walaupun sebenarnya bisa digabung sih ya. Ya di saat kita pengen idealis, di saat kita pengen bawa budaya, tapi kita bungkus dengan konsep yang bisa juga. Tapi itu perlu waktu yang cukup panjang. Karena itu skillnya yang harus terus. Skill itu Anda nggak bisa ya bawa mobil, naik belum pernah terus jalan bagus. Motor itu kan skill kan. Bawa motor kan skill kan, itu kan harus dilatih. Makanya ada sekolah mengemudi. Iya. Karena itu skill. Sama seperti tadi itu bisa, gitu. Produk, makanya ada yang namanya ekonomi kreatif. Itu kan produk budaya yang dimonetize, kan gitu. Tapi itu butuh waktu, butuh skill untuk bisa sampai ke sana, dan itu nggak bisa 1 tahun 2 tahun. Saya aja belum sampai. Ya, sinetron saya karena memang skill saya di situ sudah mulai saya temukan. Sinetron saya kalau bikin sekarang, Anda kasih naskah, saya baca 1 jam, saya udah tahu ini bisa rating atau tidak. Saya sudah punya skill. Tapi belum tentu di film, karena karakter penontonnya berbeda. Oke? Yes. Paham nggak? Untuk menemukan itu kan butuh waktu. Memahami karakter penonton kan? Kalau di televisi, Anda kasih naskah, saya udah bisa baca itu. Kasih waktu saya baca cukup 20 lembar. Saya sudah bisa tahu ini rating apa tidak. Dan itu sering banget saya buktikan. Disukai nggak ya sama ibu ya, yang karena saya tahu karakter penonton. Mau di mana? Saya baca, oh ini 20 lembar saya baca, saya udah bisa tahu ini bisa dapat rating. Tapi tergantung stationnya. Nah lagi tuh. Iya. Ini ilmunya nih, kalau di kuliah saya kasih kuliah di ini SKS 20 SKS. Kuliah. Ini Anda kuliah di sini. Ya, karena karakter penonton itu berbeda. Nah makanya sekarang kalau mau bikin film, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah luarannya mau kemana. Karena pasti Anda akan menggunakan metode komunikasi yang berbeda. Oke? Sama seperti sekarang kalau saya ngomong terlalu tinggi tentang film, sementara levelnya di bawah, itu nggak akan nyambung. Komunikasi. Kebetulan saya dari komunikasi. Saya S1 saya di komunikasi. Gitu ya. Tahu filmnya di Sanggar gitu. Gitu. Jadi memang itu sangat ditentukan, sehingga ini butuh waktu untuk bisa digabung, bisa.
Tapi itu butuh waktu, nggak bisa langsung. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya saja sudah 40 tahun di film, belum. Kalau sinetron itu televisi kita bisa karena lebih statis penontonnya ya, lebih jelas gitu, ada datanya. Tapi penonton film bioskop itu lebih berat. Film saya 4 film dapat penghargaan, 5 film dapat penghargaan di mana-mana, tetapi tidak ada yang menghasilkan duit. Semuanya rugi. Karena karakternya beda. Nggak bisa pola kerja ya, di dalam menerjemahkan suatu kata menjadi gambar diperlakukan sama seperti membuat gambar di film sinetron untuk film, nggak bisa. Oke. Nih saya ini tips 10 SKS lagi. Tuh tambahan ya. Nanggung. Nanggung. Coba lagi. Lumayan nih Pak. Lumayan nih. Tapi ini penting buat Anda memulai. Makanya tadi itu, Anda kalau mau bikin sesuatu, luarannya harus Anda tahu mau kemana ini. Oke, luarannya mau ke YouTube, karakternya beda, penontonnya. Jangan coba-coba bikin di YouTube film durasi 1 jam. Nggak punya kuota. Itu realistis kan? Nggak akan mungkin. Dan biasanya penonton YouTube karakternya adalah nonton 5 menit dia tinggal. Artinya komunikasinya kan berbeda tuh. Anda sudah harus mendesain setiap 5 menit itu ditinggal juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti 5 menit sampai 10 menit lagi bisa dilanjutin kan gitu. Itu pola komunikasi. Berbeda lagi di bioskop. Jangan coba-coba. Setiap shotnya harus detail. Karena apa? Kita menonton di satu tempat, bukan layar lebarnya, tempat gelap. Kita tidak melihat apa-apa kecuali layar. Sehingga setiap shotnya Anda harus buat itu betul-betul efektif. Itu sebagai salah satu gambar yang memiliki informasi-informasi yang betul-betul menjadi perhatian penonton. Dan Anda harus perhatikan setiap gambar itu harus memberi informasi untuk informasi berikut. Pada saat tidak memberikan informasi untuk berikut, penontonnya akan menyatakan ini film garing. Karena pada prinsipnya, ini coba Anda coba lihat deh ya. Kalau nonton film, setiap melihat gambar kan Anda pengen tahu apa yang akan terjadi di gambar berikut, kan begitu ya? Iya. Dan itu pasti lebih detail. Jangan coba-coba tidak detail. Dan jangan coba-coba di dalam film itu, layar lebar itu membuat adegan-adegan yang tidak punya arti sama sekali. Ditinggal, langsung ambil HP. Ini film garing, nggak ada yang nonton lagi. Beda lagi sinetron. Ya kan? Dan rata-rata, nih kalau kita lihat layar lebar, itu latar belakangnya, ya, itu pasti middle up. Dari sisi ekonomi, masuk ke bioskop Banjarmasin 75.000. Oke? Nggak mungkin nonton sendiri. Oke? Minimal pacar. Minimal berdua. Kalau ada yang nonton sendiri biasanya gila, nggak sehat, bukan gila, kurang sehat. Ini saya riset, kurang sehat. Nonton sendiri, mana enak nonton sendiri di bioskop. Udah kurang sehat, kasihan lagi. Dia ada di mall lagi kan, bisa jalan sendiri gitu kan. Artinya sudah harus spend money 150.000, belum lagi beli popcorn. Artinya sosial ekonominya kan middle up ya. Nah kalau sosial ekonominya bisa middle up, biasanya pendidikan sosial budayanya juga middle up. Sosial budaya juga middle up. Iya kan? Cara berpikirnya kan pasti berbeda. Oke, sekarang kita bandingkan dengan penonton televisi. Penonton televisi, jangan coba-coba membuat detail seperti film. Kenapa? Karena nggak ditonton. Karena ibu-ibu nonton televisi itu sebetulnya tidak nonton, mendengarkan suara. Jadi ceritanya aja cukup jalan. Iya. Iya kan? Lagi setrika. Lagi setrikahan, tapi besok ketemu tukang sayur dia cerita tentang sinetron itu. Iya kan? Nah itulah kemenangan daripada drakor.
Drakor itu ceritanya jalan banget. Oh dia bisa dua-duanya gitu ya, Mei? Ceritanya bagus, ini bagus gitu. Iya, tapi utamanya kalau televisi itu adalah cerita. Cerita yang mudah dipahami, ditinggal masak bisa diikutin. Bisa didengar. Iya. Dan bisa membuat menjadi kasus yang diangkat itu biasanya yang sukses ya. Kasus yang diangkat adalah sangat dekat dengan masyarakat. Ini masyarakat kita itu kan piramid ya. Oke. Penonton sinetron itu adanya di bawah. Banyak. Nah, demen gosip itu biasanya. Ya. Ini makanya mikirin luaran ya. Yaitu kalau luarannya kita jadi sehingga komunikasinya juga jelas. Beda lagi gadget. Penontonnya beda lagi nih. Nonton di Netflix lewat handphone ataupun lewat laptop itu karakternya beda lagi. Tambah banyak ya. Oh ya, makanya tadi membuat film itu harus luarannya. Makanya di master scene yang saya di Banjarmasin ini adalah salah satunya itu. Tentukan luarannya mau ini ditayangkan di mana. Gitu. Nah, ini tugasnya siapa? Untuk kayak kita kan mau tayang di sini nih, berarti harus begini. Penulis skenario dong. Penulis ya. Iya. Jadi bisa jadi sekarang tuh ada sistem triangle. Udah pernah tahu triangle? Tahu mereka. Oke. Kalau udah tahu triangle, Anda tahu kan maksudnya kenapa ada triangle? Maksud daripada triangle itu yang tadi yang saya sampaikan. Keterlibatan produser, dia harus memberitahu luarannya kemana. Terus bagaimana penulis membuat struktur, terus bagaimana director, ya kan, mewujudkan kata-kata itu menjadi gambar sesuai dengan luaran. Itu tujuan daripada triangle. Jadi sudah ada diskusi sebelumnya. Jangan nanti penulisnya kalau dia tidak ada triangle itu biasanya penulisnya jalan-jalan sendiri, gitu kan. Penulisnya juga saudaranya gitu. Ya nggak apa-apa, bagus juga sih kalau memang penulis saudaranya. Gitu, cuman biasanya kurang kaya gitu. Ya terus serius. Satu masalah dipikirkan satu orang sama 4 orang pasti berbeda. Lebih kaya. Nah, mungkin sudah pernah dengar juga istilah sekarang lalu writing room. Writing room, penulis grup nulis. Jadi sekarang menulis itu tidak selalu sendiri. Oke. Itu di Amerika series itu penulisnya bisa 10. Cuman ada leadnya, terus ada penulis-penulis sesuai dengan ada yang khusus membuat struktur, ada yang khusus membuat dialog, ada yang khusus itu. Oh, pantasnya saya nonton Breaking Bad. Makanya kayak itu tadi. Iya, creative by-nya itu yang kepalanya tuh. Oh, itu memang ada leadnya. Iya. Kenapa kaya? Ya itu karena banyak yang memikirkan. Gimana mungkin bisa kaya 4 karakter ditulis oleh satu orang? Itu nggak mungkin. Makanya sinetron kita rata-rata itu dialognya mirip-mirip. Kan ditulis satu orang, beda dong. Cara bicara saya sama Riko beda dong, karena karakter kita berbeda. Nah kalau ditulis satu orang, 2 karakter, nggak mungkin lah. Iya kan? Iya, drakor tuh kayak gitu sih. Ya, drakor itu kesuksesannya dari situ, makanya karakternya kan kuat-kuat, karena memang penulisnya banyak. Series Amerika juga begitu, sama. Nah ini saya sebetulnya sudah melakukan ini di tahun 90-an. Ya. Karena saya di periklanan, pernah di periklanan, di dalam membuat satu tagline saja, itu dari semua disiplin ilmu kita libatkan, dari sosial, budaya, ekonomi, sampai enggak dengan tagline ini. Itu sudah kita praktekkan sebetulnya. Nah sekarang di industri audiovisual ini, saya lebih senang sebetulnya ngomong industri audiovisual daripada film. Kenapa? Karena audiovisual itu bisa lebih luas. Ya, kita tidak hanya bicara tentang bioskop, tapi kita juga bicara tentang TV, OTT, ya, media baru, gitu. Video klip, gitu. Ya semuanya. Gitu. Jadi memang
Kuncinya adalah di penulisan skenario. Gitu. Kalau skenario, saya selalu kalau di kelas yang ikut scene kemarin coba. Oke. Salah satu yang saya sampaikan kan bahwa sebuah skenario yang baik ya, bisa dibuat jadi film sangat jelek oleh seorang sutradara. Ini skrip ini baik banget. Tapi ini bisa dibuat sangat jelek oleh seorang sutradara di dalam menerjemahkan. Ada perbedaan pengalaman hidup. Bukan. Bisa jadi. Tetapi seorang sutradara tidak akan mampu membuat film baik dari skrip yang jelek. Bisa Bang? Coba ulangin gimana? Saya suka nih gini-gini nih. Gimana? Seorang sutradara bisa membuat film sangat jelek dari skrip yang bagus. Oh, oke. Oke. Tapi seorang sutradara tidak akan pernah mampu membuat film baik dari skrip yang jelek. Paham? Wah, susah banget dong jadi saudara berarti. Ya iya. Iya kan? Saya punya produk kopi namanya Kopi Cut. Saya promosi. Jualan deh. Ya, saya memang pedagang juga. Kopi Cut itu di dalam narasinya. Ya, saya buat narasinya bahwa pada saat sutradara mengeluarkan 1-2 kata dari mulutnya, yaitulah action cut, maka ada beribu-ribu persoalan yang harus menjadi tanggung jawab dia. Oke? Oke. Kalau bilang berat ya berat. Iya, oke. Beribu-ribu tanggung jawab di situ, termasuk dosa jariah. Oh iya. 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 Bukan hanya amal jariah yang ada, dosa jariah. Pada saat Anda membuat film, ya, pertanggungan jawaban moralnya tidak ada di situ. Pada saat diikuti, maka Anda ikut menanggung dosanya. Berat kan? Jadi narasi Kopi Cut benar nggak tuh? Saya nggak nyampe loh sana. Om. Oh iya, karena kan umurnya beda. Iya benar ya, saya masih muda. Iya. Ya, ini karena umur. Ya, makanya enaknya pernah muda. Daripada Kan masih Riko muda. belum pernah tua kan? Iya belum. Masih. Sebenarnya masih muda. Gitu. Jadi pada saat menyatakan action, maka persoalan beribu-ribu persoalan di dalamnya sampai menyatakan cut itu menjadi tanggung jawab seorang sutradara. Jadi banyak tips tadi ya. Dicatat tuh makanya. Oke. Kalau gitu ya. Nah kalau misalnya Om, dia pengennya outputnya cuma YouTubean aja nih. Dia penulis juga, dia sutradara juga. Tapi dia bukan orang yang suka nonton film. Tapi dia suka, kayaknya dia bilang kalau dia suka film, suka bikin film nih katanya gitu. Tapi dia nggak jarang nih referensi sedikit. Apa nih gimana nih? Oke, kita kembali ke undang-undang. Udah ada yang pernah baca undang-undang perfilman? Belum. Oke, di situ bunyinya definisi film. Tahu definisi film? Audio visual gerak begitu bukan? Bukan. Definisi film bahwa segala sesuatu yang direkam dengan menggunakan kaidah-kaidah sinematografi itu film. Jadi dia tidak bicara tentang luarannya. Oke. Jadi segala sesuatu yang direkam maupun itu bersuara atau tidak bersuara, selama itu menggunakan kaidah-kaidah sinematografi, maka itu film. Dia tidak bicara tentang luaran, apakah itu di YouTube apa. Oke. Jadi kalau ada YouTuber membuat konten-konten di YouTube itu menggunakan kaidah-kaidah sinematografi, maka itu film. Makanya tadi saya sampaikan, saya lebih suka menggunakan kata audiovisual daripada film. Karena apa? Kalau kita bicara tentang film, selalu yang ada di kepala kita adalah bioskop. Oke? Ini harus coba diterjemahkan undang-undangnya seperti itu, gitu. Sehingga kalau ada pun YouTuber gitu ya, nah tinggal dia menggunakan
kaidah-kaidah sinematografi nggak di dalam membuat itu. Ya. Dokumenter aja sekarang menjadi rancu nih, film dokumenter. Banyak film-film dokumenter itu sebetulnya bukan film dokumenter, tetapi itu adalah dokumentasi, beda. Oke. Terus apa? Gimana cara bedainnya? Banyak banget BPI ini. Ilmunya banyak banget. Makanya saya didaulat menjadi ketua BPI. Karena ilmunya udah penuh. Dan alhamdulillah Anda mengundang saya di sini, ya Riko ya, untuk menyampaikan itu supaya jangan terlalu penuh. Jadi saya isi lagi. Ini penting. Di dalam dunia kreatif itu kita tidak boleh tidak pernah mengisi. Ini kan saya isi 40 tahun nih, selama 40 tahun sehingga gampang ngomongnya. Coba kalau tidak, pengetahuan itu tidak pernah saya isi, tidak pernah saya amati apa yang terjadi, nggak mungkin saya bisa ngomong seperti ini. Kan itu. Sama seperti Anda sebagai seorang kreator, Anda ingin menulis sebuah cerita, jangan pernah bisa berharap cerita Anda bagus selama Anda tidak pernah makan hidup. Kena. Ya kan? Pasti akan mentok. Pasti Anda akan mengalami masalah di dalam melanjutkan cerita itu. Anda memaksakan diri untuk terus menulis, pasti garing. Nggak ada isi. Makanya perlu pengamatan. Jangan pernah melewatkan apapun di ruangan ini tidak menjadi bahan pengamatan kalian atau kajian kalian. Saya duduk seperti ini aja harusnya Anda mengamati. Ya, seperti apa karakter saya? Riko seperti apa karakternya? Dan pada saat Anda menulis, kalau itu sudah menjadi milik Anda, maka Anda gampang sekali membuat karakterisasi. Oke? Referensi kehidupan deh. Ya, itu penting. Itu penting. Nggak akan mungkin Anda, bukan hanya penulis, sutradara apalagi. Di dalam membuat adegan, Anda akan pasti pusing gitu kalau nggak makan hidup. Masuk, saya mau bikin adegan, bagaimana ketemu seorang ayah dan anak yang baru ketemu. Saya harus mulai dari mana angle-nya? Saya harus membuat adegannya seperti apa? Kalau Anda tidak pernah makan hidup, tidak pernah punya referensi, nggak selalu kita harus alami ya. Tetapi pengalaman-pengalaman hidup orang itu bisa menjadi pengalaman kita. Sebagai seorang kreator, banyak baca, banyak mendengar, tapi itu jangan cuma sambil lewat. Dijadikan satu pengamatan. Ya. Nah, pada saat Anda membuat adegan itu dengan mudah. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman, Anda akan duduk di pojok, merenung, dan bisa nangis itu. Karena nggak ketemu mau bikinnya seperti apa. Itu masih. Bagaimana sih membuat sesuai dengan culture ya, di Banjarmasin itu kan pasti kalau di pertemuan antara atau makan bersama lah ya, meskipun sekarang globalisasi ya, modernisasi, tapi kan pasti ada culture budaya yang berbeda di dalam menyajikan makan ya. Antara Banjarmasin sama mungkin di Aceh sana atau di Papua ya. Ya kan? Ciri khas di Banjarmasin kalau menyajikan makan, apa yang tidak boleh ada? Ada yang tahu? Sambal. Nah, itu kan harus punya pengamatan ya. Sehingga pada saat Anda membuat adegan makan, Anda bisa lihat itu. Ini keluarga harmonis apa tidak? Itu kan bisa dari sajen. Ya? Mise-en-scène. Ya, mise-en-scène artinya mengisi mise-en-scène itu kan berdasarkan itu semuanya. Oke? Nah, ini berapa SKS? Karena ini kita kuliah nih. Kelas 11 sama kelas 10 nih. 11, 10 itu 1-2. Oh, 1-2. Wah, ya oke, apa? Tapi nggak apa-apa. Belajarnya udah Kejauhan. silabusnya perguruan tinggi. Oke.
Ya, tapi nggak apa-apa sih, karena ini sekarang kan Merdeka Belajar ya. Ya, betul. Kebetulan saya ikut mereview kurikulum kalian. Ya, betul. Mereka belajar kelas 10. Ini baru disahkan semalam. Ya. Dibutuhkan untuk konsentrasi capaian untuk konsentrasi broadcast maupun film itu dibutuhkan. Sekarang ini tidak hanya dibutuhkan Anda bisa mengoperate kamera, ya, karena ini Anda bisa belajar di Google. Betul. Tapi Anda sekarang sudah dituntut memahami apa yang tadi yang saya sampaikan. Namanya soft skill. Ini kan hard skill. Oke, hard skill itu Anda bisa belajar di Google, nggak perlu di sini kok, gitu. Ya. Anda punya duit, beli berapa harganya? 15 juta, 20 juta, 20 juta, Anda ke Glodok, pulang, Anda dapat buku tutorialnya. Oke? Tapi yang tidak bisa adalah soft skill tadi. Nah itu yang sekarang konsentrasi capaian pembelajaran itu, persentasenya soft skill lebih tinggi. Anda harus sudah bisa problem solving seperti apa, bagaimana Anda harus mengamati, bagaimana itu soft skill kan. Dan kalau itu sudah ditemukan, itu capaian pembelajaran sekarang loh itu. Kalau itu maka Anda punya daya saing. Itu, nah ini pengalaman. Saya punya pengalaman karena dulu kita tuh selalu diajarkan hanya hard skill, soft skill jarang. Selalu kalau kita ingin menyampaikan pendapat, anak bawang, udah duduk di pojok aja dengerin. Gitu zaman dulu. Iya dong? Ya kan? Di sekolah pun juga gitu kan? Tapi sekarang sudah tuntutannya berbeda. Nah, itu sebabnya pengalaman saya pernah marah sekali sama bule, saya paling benci sama bule lah. Ya. Saya dapat program di Lemhanas untuk membuat film dokumenter. Kebetulan itu saya sama orang bule beberapa itu orang Lemhanas itu lebih mendahulukan bule daripada kita. Kenapa? Saya paham karena bule itu jago, soft skillnya tuh bagaimana mempresentasikan gagasannya itu lebih hebat daripada kita, dan saya akui itu. Saya pernah menjadi produser salah satu perusahaan besar di Indonesia, Sampurna. Saya memproduseri iklan-iklan mereka itu, mungkin udah nggak pernah, karena sekarang udah nggak pernah diputar. Itu Finisi. Saya dulu diberi tugas memproduseri Finisi, terus Borobudur, Sasando, tadi Salman, apa segala macam. Nah, pada saat saya mempresentasikan siapa-siapa sutradara yang akan menyutradarai iklan ini, semuanya saya pakai orang Indonesia. Gitu. Sampurna nggak yakin orang Indonesia bisa bikin. Oke, kenapa? Gitu. Banyak. Karena persoalan soft skill, bukan persoalan hard skill. Gitu. Akhirnya saya jamin. Saya jamin bahwa yang saya rekomendasikan ini adalah memang kompetensinya di situ dan dia pasti akan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Akhirnya diiyain sama Sampurna. Salah satunya adalah Pinisi saya buat. Ternyata memang terjadi. Bayangin saya processing, karena itu pakai celluloid ya. Saya processing di Thailand, grading di Thailand. Pada saat presentasi kepada klien orang Sampurna, itu sutradaranya nggak berani. Nggak berani presentasi. Oh, udah. Ini kan persoalan soft skill kan? Dia bagus, tapi pada saat saya minta dia presentasi ke klien, nggak berani. Nah ini kan persoalan soft skill, nggak mampu untuk, makanya kita selalu kalah sama bule. Bule itu jago presentasi. Ya. Ide yang sangat-sangat sederhana, yang kalau dia sampaikan itu menurut kita, wah ini mah nggak ada apa-apanya. Tetapi dia bisa mempresentasikan itu sehingga meyakinkan betul-betul klien untuk mau memproduksi itu.
Nah ini dituntut sekarang di capaian pembelajaran seperti itu. Jadi tidak hanya memahami bagaimana menekan tombol on off, bagaimana zoom, itu gampang. Ya. Antar kru gimana gitu. Ya itu gampang. Memanage itu sekarang dibutuhkan. Memanage daripada skill-skill yang banyak ini sehingga terjadi harmonisasi itu dibutuhkan. Punya talent yang drama harus dimarahin atau harus dikasih tahu. Ya itu banyak cara gitu. Itu nanti masuknya ke problem solving kan. Gitu. Nah itu sekarang capaian pembelajaran itu sekarang begitu untuk SMK. Baru semalam disahkan. Gitu. Iya sih Pak Hamzah. Alhamdulillah berarti saya juga senang sih dengar Merdeka Belajar kemarin karena kayaknya lebih dibebaskan gitu dan ada ini juga kan Om, ada kayak digabung gitu misalnya yang kejuruan broadcasting nanti ada tugas yang digabung sama bahasa Indonesia. Jadi mereka kolaborasi. Ya itu memang di dalam ada ya bahasa Indonesia apa segala macam pengetahuan umum ya. Itu kan biasanya di semester 1 ya. Itu diberikan, baru semester 2-nya diberikan pengantar konsentrasi pembelajaran gitu. Nah kemudian memang dibutuhkan praktek lebih banyak sih. Iya Pak. Karena kalau tidak praktek itu soft skill-nya nggak akan mungkin. Kita tidak bisa mengajarkan atau melatih soft skill itu di dalam kelas. Dia harus dibenturkan dengan masalah. Ya. Oke. Mungkin terakhir kali ya. Nah ini dari anak-anak nih mungkin nih saya mewakilkan. Kita memulai untuk jadi seorang yang punya karya audiovisual dengan baik itu lewat cara yang seperti apa sih? Kita jagoin di hard skill dulu kah? Atau kita jagoin soft skill dulu? Atau kita cuman berelasi aja kah? Ya, mulai dengan mengucapkan basmalah, melangkah dengan kaki kanan. Ya iyalah Om. Nggak, ini benar. Iya benar. Oke, udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah Kaki kanan. Kalau Anda melangkah dengan kaki kanan, artinya Anda sudah memulai dengan yang benar. Wih, keren nih. Iya benar. Keren banget. Bener. Memulai yang benar anak kanan ya. Terus? Ya kan? Karena kalau karya Anda mulai dengan yang tidak benar, maka itu akan menjadi bumerang buat Anda. Dan Anda akan dilupakan oleh industrinya. Tapi pada saat Anda memulainya dengan yang benar, ya, pertama kali Anda muncul dengan satu karya yang benar, ya, dengan kaki kanan tadi itu, ya kan? Puluhan karya-karya berikutnya yang tidak benar itu dilupakan. Karena Anda muncul dengan benar. Yang benar yang gimana Om? Ya artinya bagus. Oh, Jadi di dalam berkarya itu gini. Dalam berkarya itu ada namanya mengenal yang namanya 3B. Ini ilmu lagi nih. nah itu tuh catat 3B. 3B, ya kan. Memulai dengan Bukan ya? Oh udah bukan. Kirain masih. Iya. Maaf Om. buatlah karya dengan 3B. Mulai dengan baik. B pertama, baik. Anda harus punya visi. Visi. Anda membuat itu, Anda ingin bicara tentang apa? Kuatkan visinya dulu. Baik ya. Kemudian, kalau nggak ada punya visinya, biasanya yang nggak ada apa-apanya itu. Itu artinya memulai dengan kaki kanan. Kalau nggak punya visi, mulai kaki kiri itu. Oke, B pertama. B kedua, lakukan dengan benar. Dapatkan ilmunya di kelas kan. Standarnya, ya kan? Anda harus tahu kalau membuat naskah itu seperti apa. Kalau Anda sebagai sutradara, grammarnya seperti apa. Kan ada grammar ya. Itu. Benar. Ya kan? Terus kemudian bagus. Itu akan menjadi bagus. Padahal mulai baik, benar, lakukan dengan baik, benar, itu akan menjadi bagus. 3B.
harus dipahami ya, omongan Om Gunawan ini sangat SKS. Baiknya itu ya punya visi. Benarnya itu ikuti aturan teori, ya kan? Nah dia akan menjadi bagus hasilnya. Termasuk tadi karena makan hidup, jadi benar. Ya itu gitu tadi. Mulainya dari visi kan. Gak mungkin punya visi kalau nggak makan hidup. Iya, masalahnya nggak ada. Gitu. Karena dia punya masalah. Gitu. Nah, terus satu lagi tips gitu. Bukan tips sih ya. Bahwa jangan pernah harus berpikir gini. Pada saat mengangkat suatu kasus satu cerita yang Anda ingin filmkan, itu harus kasus. Harus kasus. Kenapa harus kasus? Karena harus sesuatu yang memang ya cerita yang memiliki keunikan atau masalah-masalah yang memang pantas untuk diketahui oleh banyak orang. Sedang diresahkan. Ya, itu harus kasus. Karena kalau enggak, ya remeh itu. Nggak mau bayar, mau 5.000 aja nggak mau bayar. Ngapain dengan kasus, nggak ada apa-apa itu. Ya, mulai dari situ. Mengangkat peristiwa-peristiwa yang memang itu kasus sebetulnya. Itu. Atau kalau Anda kreatif, kemarin saya sampaikan di kelas itu berandai-andai gitu kan. Wah ini kalau gini persoalannya apa? Berandai-andai aja, terus berangan-angan. Tuh nanti Anda akan ketemu. Oh kalau gitu saya bicara tentang inilah gitu. Nah itu kalau saya bicara tentang ini harapannya apa? Itu kan visinya ke situ. Ya kan? Oh saya jadi punya ide nih. Ngajar nanti. Jadi setiap saya pertemuan nanti saya kumpul ke saya 5 ide what if. Ya itu bisa cara itu langsung praktek. Gimana kelas 10? Gitu. Gimana? Iya. Bagaimana keluar dari sini ya kan macam-macam. Anda bisa exercise itu semuanya. Bagaimana jika hamil yang keluar lumba-lumba? Oh, gimana? Apa yang terjadi? Gitu. Itu benar. Itu terjadi. Kenapa film-film Amerika, film-film mereka yang sains itu kan? Iya. Itu karena banyak menghayal, berandai-andai, tetapi dia dikuatkan oleh penelitian sains. Jadi nggak ngarang. Kalau sinetron kita kan, kalau ada adegan rumah sakit, baru melangkah aja dokternya ke dalam rumah sakit itu langsung kita bilang ini salah. Kenapa? Nggak semua dokter selalu pakai. Iya, saya Bisa di kantong dong. Apapun penyakitnya. Jadi stereotip. Apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dialah. Iya kan? Oke, ini contoh kasus dan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Jadi penasaran nih, masih bisa dilihat di mana ya Om? Sinetronnya Om yang RFI itu. Ya nggak tahu sekarang itu kan nggak kayak sekarang ya. Banyak film saya yang saya nggak punya, saya mau nonton sendiri ya susah. Karena zaman saya itu banyak bikin siluloid ya. Di Cinematek ada berarti dong kayaknya. Belum tentu karena Cinematek itu juga kita belum punya tradisi bikin film zaman dulu, terus film kita serahkan ke Cinematek. Karena biayanya mahal, kita menyerahin harus modalin 20 juta ya malas gitu kan. Tahun 2000 tahun 2000-an 90 ngeluarin duit 20 juta, sorry aja. Iya, enggak kita bikin kopinya. Iya di kopi dulu. Kan kopinya kita bikin, nggak kayak sekarang tinggal flash disk. Oh dulu kan reel itu kan mahal. Film. Jadi itu dan Cinematek tidak punya dana untuk mengumpulkan film-film zaman itu. Nah itu persoalan. Udah cukup kayaknya kita ya, ini belajar banget nih kayaknya. Oh banyak ini. Termasuk saya, termasuk teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, ingat omongan saya. Jadi kalau dosen Anda ngomong langsung saya udah tahu. Dari siapa? Dari Gunawan. Dari Gunawan lagi gitu. Oke, terima kasih. Kita habisin sampai sini aja. Ini habis ini boleh tanya-tanya sih. Habis ini kita pengen ngobrol-ngobrol. Ini Iya. santai aja juga, mau duduk situ juga. Kasihan anaknya kan pada pengen nanya gitu. Ya, monggo silakan kalau ada yang mau nanya. Langsung aja ya kali ya segmen dulunya ya. Langsung ditek gitu.
nggak ditutup nih maksudnya salah satunya. Nah, langsung aja silakan yang mau nanya.